Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Inovatif Darul Ihsan. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang trias politika dalam perspektif Islam dan pengamalannya di kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Islam, konsep trias politika atau pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif diadaptasikan dengan kekuasaan tertinggi atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Trias politika merupakan konsep pembagian kekuasaan negara menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang bertujuan untuk mencegah pemusnahan kekuasaan serta menjamin keadilan. Meskipun konsep ini secara hospital berkembang dalam pemikiran politik barat. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memiliki kesesuaian atau substansi dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, khususnya terkait keadilan, amanah, dan musyawarah. Trias politika dalam prinsip Islam yaitu Islam tidak menetapkan bentuk negara secara spesifik, namun memberikan kerangka normatif dan etis dalam penyelenggaraan kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif. Di dalam Islam, kekuasaan eksekutif diemban oleh pemimpin atau imam, khilafah, atau amir. Yang bertujuan untuk apa? Yang bertujuan untuk melaksanakan hukum dan kebijakan demi kemaslahatan umat. Pemimpin dipandang sebagai pemegang amanah, bukan pemilik kekuasaan mutlak. Di sini jadi seorang pemimpin itu adalah orang yang diberikan amanah. Jadi seorang eksekutif itu seorang pemimpin, dia ibaratkan seorang pemimpin. Mereka diamanahkan untuk melaksanakan hukum dengan kebijaksanaan dan kebijakan demi kemaslahatan umat. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpin itu jangan menguntungkan untuk dirinya pribadi sebagai pemimpin, tetapi untuk kemaslahatan umat, untuk masyarakat gitu kan. Jadi prinsip utama dari eksekutif ini adalah amanah, terus tanggung jawab, terus pelayanan kepada rakyat. Landasan normatifnya adalah surat An-Nisa, Quran surat An-Nisa ayat 58 yang menegaskan bahwa pemimpin negara atau bahwa kewajiban pemimpin itu menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil. Terus yang kedua adalah kekuasaan legislatif. Dalam pandangan Islam, fungsi legislatif tidak hanya sepenuhnya bebas, karena sumber hukum utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi sumber hukum kekuasaan legislatif itu adalah Al-Quran dan Sunnah dalam perspektif Islam ya. Dan untuk kenegaraan, yaitu untuk di Indonesia itu adalah sumber hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Namun dalam persoalan yang tidak dijelaskan secara spesifik di sini, Islam membuka ruang ijtihad melalui musyawarah para ulama dan ahli. Jadi musyawarah para ulama itu menjadikan sumber hukum utama dalam melaksanakan
kekuasaan legislatif. Dan kekuasaan ini itu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Nah, prinsip dari kekuasaan legislatif ini adalah syu'ara atau musyawarah. Yang kedua adalah maslahah atau kepentingan umum. Yang ketiga adalah keadilan substantifnya. Terus landasan normatifnya yaitu dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang menegaskan bahwa pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam Islam itu sangat ditekankan untuk menyelesaikan suatu masalah, untuk menyetujui atau mencari hukum untuk keadilan ini adalah dengan musyawarah. Terus yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, di mana kekuasaan ini dalam perspektif Islam adalah diwujudkannya melalui lembaga qadha atau peradilan yang bersifat independen dan objektif. Nah, di sini biasanya hakim. Nah, seorang hakim ini wajib memutuskan perkara berdasarkan hukum dan keadilan tanpa tekanan kekuasaan politik. Nah, jadi kekuasaan yudikatif ini dalam perspektif dalam Islam ini diwujudkan melalui lembaga qadha atau peradilan. Nah, di mana di Indonesia ini ada ya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan yang lainnya gitu kan. Nah, di sini supaya bisa bersifat independen dan objektif. Nah, ini harus bersifat independen, jangan berat sebelah ke kiri dan ke kanan gitu kan. Milihnya kita mah politiknya dengan ini, tapi kita harus bisa seimbang antara orang yang diadili dan mengadili ini. Nah, hakim juga wajib memutuskan perkara dengan secara adil gitu kan, tanpa tekanan politik. Nah, jadi dari independen tersebut jangan termasuki oleh politik gitu kan oleh hakim ini. Nah, terus prinsipnya apa? Prinsipnya adalah keadilan, independensi hukum, dan persamaan di hadapan hukum. Jadi, prinsip utama yudikatif ini adalah keadilan, independensi, terus persamaan di hadapan hukum. Contoh historisnya seperti pada masa Khulafaur Rasyidin ya, hakim dapat memutuskan perkara yang melibatkan penguasaan tanpa intervensi politik. Nah, adapun implementasi dan nilai trias politika dalam kehidupan sehari-hari, walaupun trias politika ini merupakan konsep ketatanegaraan, nilai-nilainya dapat diterapkan dalam kehidupan sosial modern. Contohnya dalam organisasi mahasiswa. Yang pertama ada ketua gitu kan, ketua organisasi atau eksekutif, dewan eksekutif mahasiswa. Dema ya, kalau di kampus itu ada Dema, dewan eksekutif mahasiswa, yaitu melaksanakan program kerja gitu. Terus rapat anggota. Nah, rapat anggota ini adalah legislatif, merumuskan dan menetapkan aturan organisasi. Terus ada yang ketiga adalah dewan etik atau yudikatif. Nah, yaitu menyelesaikan penyelenggaraan secara adil dan objektif, atau menyelesaikan pelanggaran secara adil dan objektif. Jadi dalam organisasi ini ketua organisasi atau eksekutif melaksanakan program kerja. Terus yang kedua atau anggota, rapat anggota ini sebagai legislatif untuk merumuskan dan menetapkan aturan organisasi. Dan yang ketiga adalah dewan etik, yaitu yudikatif atau menyelesaikan pelanggaran secara adil dan objektif. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kampus ya, pemimpin kampus atau eksekutif menjalankan kebijakan akademik, senat akademik yaitu legislatif menyusun peraturan dan standar akademik, terus komisi disiplin atau yudikatif mengenai
menangani pelanggaran akademik secara adil gitu. Dalam masyarakat, nah ini dalam masyarakat nih, pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah. Terus penegakan aturan dilakukan secara adil tanpa diskriminasi politik gitu, tanpa diskriminasi. Terus yang ketiga adalah kekuasaan tidak terpusat pada satu pihak. Jadi kesimpulannya, trias politika dalam pandangan Islam itu bukanlah konsep yang bertentangan dengan ajaran agama. Secara substansi, Islam telah lebih dulu menanamkan prinsip pemisahan fungsi kekuasaan, keadilan, amanah, dan musyawarah. Implementasi nilai-nilai tersebut tidak hanya relevan dalam konteks negara, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan kampus, organisasi, dan masyarakat secara luas. Nah, jadi trias politika ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perkuliahan, ada dewan eksekutif mahasiswa, ada senat gitu kan, ada presiden mahasiswa, ada dewan perwakilan masyarakat, dewan perwakilan mahasiswa. Dan itu salah satunya konsep yang kita jalani sehari-hari dalam dunia akademik gitu kan. Dalam dunia akademik yang kita laksanakan itu ketika orang itu ingin memasuki dunia politik, kita belajar di kampus, di sekolah. Cuman kalau di sekolah kita tidak tahu bahwa ini tuh udah termasuk dalam trias politika, karena belum diajarkan. Cuman diajarkan itu bahwa politik seperti ini, cuman penjelasannya aja gitu kan. Nah, kalau di kampus, karena kampus itu menurut saya itu adalah gambaran kenegaraan gitu kan, gambaran bahwasanya kepemimpinan kenegaraan itu seperti ini. Nah, ini dilaksanakan oleh di kampus gitu kan. Jadi kita tahu, oh ini tuh termasuk dalam trias politika, ada yudikatif, legislatif, dan eksekutif gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, banyak bahasa yang tidak pas untuk diucapkan. Saya sendiri pribadi memohon maaf atas sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan tolong di komen ya, dan kasih tahu biar saya juga tahu kesalahannya di sini. Oh ini tuh seperti ini gitu, harusnya seperti ini. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya karena video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ilmu pendidikan Islam dan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini kita bisa belajar, kita bisa tahu bahwa politik di Indonesia ini tidak lepas dari ajaran-ajaran Islam gitu, dari prinsip-prinsip Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa komen, share, dan subscribe channel MPI Fright 2025. Dadah.